Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ensantinopia yang akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan legal opinion. Apa itu legal opinion? Legal opinion merupakan salah satu peran pekerja hukum dalam konsultasi hukum dengan memberikan pendapat hukum yang digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa baik secara lisan maupun secara tertulis. Tutorial pembuatan legal opinion. Yang pertama, pembuatan template atau kop surat yang berisi keterangan nama firma atau badan hukum yang mengeluarkan legal opinion. Kop dan template ini dibuat terlebih dahulu di Canva atau CorelDRAW, lalu dimasukkan ke bagian Microsoft Word bagian header. Lalu, kita ke tahap yang kedua, yaitu pencantuman tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan legal opinion. Langkah ketiga yaitu mencantumkan nomor dan perihal pembuatan legal opinion. Misalnya di sini pendapat hukum sengketa hak kekayaan intelektual. Langkah keempat yaitu mencantumkan nama, subjek hukum, dan yang menjadi tujuan dibuatnya legal opinion ini, di mana di sini yaitu Tuan Danendra Diaksa, Direktur PT Selamat Medi Sejahtera di tempat. Kemudian, langkah kelima, mencantumkan kalimat penghormatan seperti dengan hormat, lalu dilanjutkan dengan identitas pembuat legal opinion yang berisi nama, para advokat, pekerjaan, dan alamat tinggal atau alamat kantor pembuat legal opinion, serta mencantumkan surat penunjukan konsultan hukum klien terhadap pembuat legal opinion. Lalu yang keenam, mencantumkan pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya berisi uraian singkat mengenai permohonan subjek hukum kepada pembuat legal opinion untuk membuat legal opinion berdasarkan kasus yang dimiliki klien serta mempertegas kedudukan antara konsultan dan hukum. Langkah ketujuh, asumsi dan kualifikasi yang memuat landasan pembuatan legal opinion, tanggung jawab pembuatan legal opinion kepada klien serta batasan-batasan dalam pembuatan legal opinion. Yang kedelapan, tuliskan fakta hukum atau latar belakang legal opinion yang berisikan uraian posisi kasus dan latar belakang kasus yang diurutkan berdasarkan waktu dan hal-hal yang mempengaruhi suatu kasus posisi yang tergambarkan secara jelas tentang peristiwa penting dan kejadian sesuai dengan faktanya. Langkah yang kesembilan, menuliskan poin-poin pertanyaan hukum yang berisikan permasalahan yang dipertanyakan atau isu hukum yang tercantum dalam kasus posisi yang mana akan dijawab dan dalam analisis legal opinion. Langkah ke-10, menuliskan dasar hukum atau penelusuran bahan hukum yang merupakan kumpulan produk hukum yang mengatur dan berhubungan dengan fakta hukum di dalamnya. Langkah ke-11, memaparkan analisis hukum yang menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum disertai dengan argumentasi yang linear. Nah, dalam legal opinion ini, pertama-tama, kami menganalisis bagian upaya hukum yang dapat diajukan oleh PT Selamat Medi Sejahtera yang diawali dengan dasar-dasar untuk mengajukan upaya hukum tersebut yang dikaitkan dengan dasar hukum yang berkaitan dengan kasus posisi yang telah disampaikan. Kemudian, dalam kasus ini dapat diselesaikan upaya hukumnya dengan non-litigasi maupun secara litigasi. Non-litigasi bisa dengan meminta klarifikasi terlebih dahulu dan juga somasi kepada PT Husada Bakti Pharma serta menyelesaikannya di BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan syarat beritikat baik keduanya untuk menyelesaikan di BANI secara arbitrase. Adapun secara litigasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga
kemudian melakukan pengaduan ke kepolisian, serta menghapuskan hak kekayaan intelektualnya ke DJKI. Kemudian yang kedua, analisis hukumnya berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada PT Husada Bakti Parma, di mana ini dikaitkan dengan pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan kasus posisi tersebut. Yang ketiga, persiapan untuk mengajukan legal claim terhadap PT Husada Bakti Parma, di mana untuk menempuh upaya-upaya hukum yang telah disebutkan, harus mempersiapkan beberapa hal, seperti halnya surat kuasa, surat gugatan, bukti-bukti, saksi-saksi, saksi ahli, dokumen-dokumen, serta waktu dan biaya. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan rekomendasi yang berisikan kesimpulan, penawaran berupa saran dan anjuran yang dapat dipilih untuk dilakukan oleh klien untuk menyelesaikan permasalahan hukum pada kasus posisinya. Langkah ke-13, menuliskan kalimat penutup yang berisikan informasi lebih lanjut apabila ada pertanyaan dan ucapan terima kasih. Yang ditunjukkan dengan demikian pendapat hukum ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Seperti itu. Kemudian ditutup dengan kalimat hormat dan juga nama badan hukum atau law firm-nya dan juga nama pembuat legal opinion atau seorang advokat, tanda tangannya, serta cap dari law firm tersebut.